Pakai juga dokter. Udah. Ya, kembali lagi kita. Ya mudah-mudahan sudah bisa di-share ya, sudah bisa ditonton semua orang. Udah? Udah Em? Kita lanjut lagi? Belum ya? Coba. Ya, kita sembari nunggu penontonnya juga. Maaf dokter kami. Ada? Ya, udah? Udah masuk? Kayak tadi dibuat. Saya nampak di komentarnya. Ya. Oke, kita lanjut ya dokter ya. Udah sampai mana kita tadi, Mbak Emma? Tadi yang penyakit jantung rematik. Jadi dokter, kalau dilihat dari jenis penyakit jantung ini, mana yang lebih banyak menderita penyakit jantung? Yang laki-laki atau perempuan? Atau dari usia berapa yang rentan penyakit jantung itu dokter? Kalau Suara. dari segi usia ya. Ya. Kalau sebenarnya tergantung penyakitnya apa ya. Kalau misalnya kayak sakit jantung rematik misalnya itu kalau dari segi jenis kelamin saya belum baca. Cuma dia sering itu infeksinya itu menyerang usia belasan, usia remaja hingga usia 20-an, bahkan ada juga yang hampir umur 40-an. Tapi kalau di usia tua itu jarang kejadian penyakit jantung rematik itu. Nah, yang paling sering kejadian kan sekarang kan penyakit darah tinggi dengan kalau di Indonesia ya, dengan penyakit jantung koroner. Seperti saya bilang tadi, umumnya laki-laki usia 40 tahun ke atas itu lebih banyak yang terserang. Tapi pada akhirnya nanti perempuan setelah menopause itu jadi lebih gampang terserang. Oh, seperti itu. Karena pelindungnya kayaknya sudah tidak, apalagi sudah tidak produktif lagi ya dokter ya? Iya, karena sudah tidak lagi hormon estrogen tadi. Ya. Karena hormonnya berarti. Iya. Oke, buat teman-teman sekalian yang mau bergabung silakan bertanya. Silakan bertanya di kolom komentar ya, langsung aja komentar. Perbandingannya juga apabila dia vaksin atau tidak, seperti itu. Apabila dia sakit jantung dengan terpapar COVID-19, apakah prognosanya lebih buruk? Gimana penjelasannya? Iya, jika kita perhatikan pasien-pasien prevalensinya kejadiannya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, pasien-pasien dengan punya faktor risiko, punya penyakit penyerta itu lebih berat, lebih kondisinya lebih buruk jika mengalami COVID-19 dan angka kematian yang meningkat. Beberapa itu masalah jantung seperti darah tinggi, penyakit jantung koroner, gagal jantung atau jantung bengkak, lalu kolesterol tinggi, itu merupakan faktor-faktor risiko terhadap COVID-19, jadi lebih gampang terpapar. Pada pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah itu 2 hingga 3 kali lebih berat kondisinya. Lalu data dari Kemenkes juga menyebutkan bahwa 50% dari pasien COVID-19 itu punya riwayat darah tinggi. Dan 13,2% dari pasien COVID-19 yang meninggal itu punya riwayat darah tinggi. Jadi orang-orang yang rutin mengkonsumsi, jika dia punya punya penyakit jantung dan pembuluh darah, jika dia rutin mengkonsumsi obat, jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi obat itu lebih baik hasilnya, lebih ringan. Apalagi
jika pasiennya sudah vaksin. Eh, jadi vaksin ini memang sudah terbukti menurunkan gejala, menurunkan risiko terkena infeksi. Kalaupun terkena infeksi, dia mencegah terhadap kejadian gejala berat, sedang maupun ringan. Bahkan risiko mengalami gejala berat itu sangat rendah apabila sudah dilakukan vaksinasi. Memang saya sudah perhatikan langsung juga ya, saya perhatikan pasien-pasien yang saya sering dikonsulkan pasien-pasien COVID-19 yang kondisinya sangat berat itu rata-rata belum vaksin, hampir semua belum vaksin dan umumnya tidak rutin kontrol. Jadi di masa COVID ini sangat dianjurkan untuk rutin kontrol, apalagi memang sebelumnya sudah punya sakit jantung ataupun darah. Memang di awal COVID dianjurkan karena kan waktu itu kan kita juga masih masih dalam tahap belajar ya. Iya. Karena sesuatu yang baru COVID ini dianjurkan kalau nggak perlu jangan berkunjung ke rumah sakit. Tapi ternyata setelah jalan seiringnya waktu ditemukan banyak sekali kasus-kasus COVID-19 itu dengan penyakit penyerta. Jadi alangkah baiknya untuk obatnya jangan diputus, rutin minum. Kalaupun memang misalnya kan kita kasih obat sebulan sekali, kalau kondisinya stabil kira-kira berhalangan mungkin bisa diwakilkan oleh anggota keluarganya untuk mengambil obat. Kenapa saya bilang harus rutin mengkonsumsi obat jantung? Karena obat jantung ini sifatnya dinamis, artinya misalnya waktu kunjungan tensinya turun atau ada keluhan oyong dan sebagainya, mungkin ada obatnya yang kita turunkan dosisnya atau kita stop sementara, atau pas kunjungan berikutnya keluhan sesaknya makin berat, tensi makin naik, mungkin ada obat yang harus kita tambahin atau kita naikkan dosisnya, seperti itu. Iya. 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 Jadi, ayo bagi para peserta atau pasien dengan riwayat penyakit jantung bisa divaksin asalkan Kondisinya stabil. Ya, yang stabil itu kan banyak itu pasien kan datang, dok saya boleh divaksin enggak? Karena dari pihak puskesmas nggak berani nih kalau belum ada rekomendasi dari dokter. Ya udah saya buat keterangan dia kan, bapak kan ini obatnya rutin diminum, keluhan sesak itu pun baru muncul dengan aktivitas berat atau nyeri dengan aktivitas berat, ya ini boleh divaksin, tensi sudah stabil nggak masalah. Masalah ya bagi pasien penderita jantung untuk divaksin Iya. kondisi jantungnya Stabil ya. Ya silahkan vaksin ya. Jadi jangan takut divaksin ya. Iya. Bang Jangan. sudah divaksin? Sudah dong. Jangan karena aku punya riwayat jantung langsung nggak mau vaksin ya kan. Oke, ya buat teman-teman sekalian untuk bergabung silakan bertanya. itu kata-kata orang zaman dulu ya, gitu ya. Kalau mengenai itu kan memang kan obat-obatan jantung ini sudah dilakukan penelitian terhadap ribuan orang, makanya ada kelas-kelasnya. Itu yang rekomendasi kelas 1 memang obat inilah yang terbukti menurunkan kematian dan menurunkan kecacatan. Tetapi kita kan tetap berdoa ke Tuhan ya kan, tapi itulah usaha kita. Nah, masalahnya obat-obat yang tradisional ini kan memang belum diuji dalam skala besar dan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Mungkin ya, saya juga kurang paham. Misalnya jeruk nipis atau itu kan dia kan kandungan antioksidannya tinggi. Nah, kan penyakit jantung ini sering terjadi juga salah satunya karena banyaknya zat-zat racun, oksidan. Menyebabkan pembuluh darah menyempit, menyebabkan penumpukan lemak dan sebagainya. Ya, pemberian memang obat-obat jantung yang kita minum juga dia ada kandungan antioksidannya. Cuma dia kan sudah terukur, sudah teruji. Sedangkan kayak seperti jeruk nipis atau ketumbar, kita nggak tahu
seberapa besar dosis yang diperlukan agar memiliki efek antioksidan terhadap jantung. Ya, itu yang kita belum tahu itu kalaupun dia punya efek seberapa jauh dosisnya seberapa besar dan berapa kali kita minum sehari itu yang kan belum ada bukti ilmiahnya. Ya. Mungkin harus ada penelitian lebih lanjut terhadap obat tradisional seperti itu ya. Obat Iya. herbal ya, Dok, Iya, ya. betul. Apakah benar efektivitas dari meminum air ketumbar dengan Iya. jantung Iya. itu seperti itu Iya, ya? benar. Mungkin ada audiens yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait itu. Mungkin orang-orang apotek kali ya. Iya, harusnya. Iya. Ah, melakukan apa ya, penelitian ya kan. Apakah benar gitu? Soalnya banyak sih kan biasa kalau orang dari konsum iya minum aja air ketumbar seperti itu. Apakah ada diteliti? Iya, Apakah betul. benar khasiatnya seperti apa Efektivitas. Iya. seperti apa? Jadi bisa terukur ya kan? Iya. Iya, benar. Seperti itu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi terus menerus ya apanya dari orang tua kita dulu sampai sekarang terus masih berlanjut itu apanya Iya. momen seperti itu gitu. Bagi yang kuliah bisa jadi penelitian untuk Iya. obat tradisional ya kan? Iya. Oke. Oke, ini ada yang Oke, dokter. Ini ada yang bertanya lagi untuk dari Bang Purba. Dia bertanya kalau dia udah pasang cincin, Dok, dia udah ketergantungan obat, apa bisa divaksin? Kayaknya itu udah dijawab tadi sama dokter sebenarnya. Tapi bisa dokter Ya. jelaskan sedikit? Mungkin saya meluruskan bahasa ketergantungan ya. Iya. Ketergantungan ini kan konotasinya jelek ya. Ketergantungan obat itu narkoba. Sebenarnya ini bukan ketergantungan, memang ini kebutuhan. Iya, Karena betul. kalau tidak dimakan, dia ringnya akan tersumbat lagi. Nah, beda dengan ketergantungan. Justru kita ketergantungan itu narkoba kan harus gimana caranya di stop gitu. Nah, ini bahasanya bukan ketergantungan, memang itu kebutuhan dan memang kewajiban untuk tetap minum obat. Nah, kalau sudah rutin minum obat, tidak ada keluhan, boleh divaksin. Yang terbaru itu dalam 1 bulan setelah dipasang cincin, kondisi stabil boleh divaksin. Apalagi yang sudah bertahun-tahun, selama Sebulan. tidak ada keluhan, obatnya tidak putus, insya Allah bisa divaksin. Ya, jadi Bang Purba bisa divaksin ya Bang Purba, tapi ada waktunya tadi sebulan, nggak ada apa bisa divaksin. Ya. Jadi dokter walaupun pandemi nanti penderita penyakit jantung tetap harus kontrol berarti ya dokter ya? Iya, tidak boleh putus obat. Biar nggak putus obatnya ya dokter ya? Iya, saya banyak ketemu juga memang pasien-pasien COVID itu yang saya ikut dikonsulkan itu banyak pasien-pasien jantung yang selain dia tidak konsumsi obat sejak awal, sebagian juga yang sudah putus obat akhirnya kena saat terkena COVID kondisinya berat. Karena ternyata obat-obat jantung ini juga memiliki efek perlindungan terhadap jaringan paru. Seperti itu ya. Iya. Jadi bagi para audiens nih yang memiliki keluarga atau sedang berobat rutin jantung, ayo berobat lagi gitu. Jangan sampai putus obat ya dokter ya, putus obat karena itu bisa memperparah kondisi apabila terpapar COVID-19 ya dokter ya. Iya. Sama saya sering juga pemahaman di masyarakat bahwa maulah makan obat jantung nanti ginjalnya kena gitu. Justru ada suatu penyakit atau sindrom itu. Jadi kalau saya bilang ke pasien, sakit jantung dan sakit ginjal itu seperti lingkaran setan. Kalau sakit jantungnya tidak dikontrol, ginjalnya jadi bermasalah. Atau sebaliknya, dia punya sakit ginjal, tidak dikontrol, jantungnya kena. Jadi sebelum sakit jantungnya semakin berat, segeralah diperiksakan. Kalau memang perlu diobati, diberikan obat. Karena nanti malah justru akan ginjalnya yang kena. Obat-obat yang diberikan itu kan memang sudah ada dosisnya, takarannya. Nanti kan juga diperiksa fungsi ginjalnya. Pada gangguan fungsi ginjal dosisnya kita turunkan misalnya. Dan biasanya kita rutin melakukan pemeriksaan fungsi ginjal setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi tidak asal-asalan. Iya. Oke dokter. Ya buat teman-teman sekalian silakan bertanya. Ya kita masih ada berapa jam lagi? Ya setengah jam lagi untuk berbincang-bincang dan berkonsultasi kepada dokter. Ya. Jangan. Disarankan usia berapa kami harus medical check up ya dokter? Dengan faktor berat badan berlebih, Iya. kan kurang olahraga.
Eh, Sebenarnya orang-orang yang sudah ada faktor risiko seperti misalnya di keluarganya ada sakit darah tinggi, sakit jantung, pernah serangan jantung, ada stroke, ada sakit gula, sebenarnya memang deteksi dini sesegera mungkin. Ya paling nggak dia usia 30-an itu sudah mulai. Udah mulai ya? Karena kan sakit jantung ini biasanya dia ada penyakit lain-lainnya. Misalnya ada sakit gulanya, kolesterolnya, gangguan ginjalnya itu memang perlu dicek rutin berkala kan. Lalu dicek misalnya dia ada keluhan, ada nyeri-nyeri dada, ternyata ada riwayat darah tinggi, itu kan perlu kita lakukan pemeriksaan EKG, kita lakukan treadmill misalnya. Nah orang-orang yang tidak ada faktor risiko sama sekali, dia tidak punya sakit darah tinggi, tidak ada keluhan, semuanya bagus. Ya paling enggak di usia 40-an untuk laki-laki ataupun perempuan di usia setelah menopause itu sebaiknya tapi kalau saya bilang sih usia 30 udah mulai diperiksa karena usia paling sering kan kita kejadian penyempitan jantung ya. Usia mulai usia 20-an itu pada setiap orang itu akan mulai terjadi menempel dia plak-plak lemak itu di pembuluh darah. Nah, di usia 30-an itu bisa terserap lagi, tapi kalau gaya hidupnya nggak benar itu bisa makin nambah gitu. Itu kalau yang masalah jantung koroner. Tapi kalau yang penyakit jantung bawaan biasanya kan pada anak-anak ya. Misalnya tadi kalau udah ada keluhan tadi badannya nggak nambah, badannya nggak tinggi dibandingkan teman-teman sebayanya, lalu aktivitas sedikit sesak atau menjadi biru bibirnya, jarinya, segera ke dokter anak, mungkin nanti akan selanjutnya dikonsulkan ke bagian jantung. Iya. Kalau yang seperti itu bisa nggak nanti hidup normal, dokter? Ya. Jadi kan penyakit jantung bawaan ini karena adanya sesuatu yang harusnya menutup dia tidak tertutup, paling sering seperti itu. Nah, jadi kan kebocoran itu menyebabkan aliran darah, harusnya jantung kiri dan jantung kanan itu tidak ada bocor. Darah itu mengalir dari jantung kanan ke paru-paru kalau pelajaran SMA, ke paru-paru baru ke jantung kiri baru ke seluruh tubuh. Jadi tidak ada aliran langsung dari jantung kanan ke kiri. Nah, selama kebocorannya itu misalnya dari kiri ke kanan, jadi itu yang bocor itu dari yang kaya oksigen ke rendah oksigen. Itu biasanya insya Allah kalau segera ditangani, misalnya ditutup sekatnya, itu insya Allah bisa hidup normal lagi. Tapi kalau sudah sebaliknya, misalnya kebocorannya dari kanan ke kiri, menyebabkan ini semuanya biru, biru semua sesak, itu ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa lagi ditutup, yaitu dari keterlambatan. Justru kalau ditutup jadi bahaya. Gitu. Intinya ya deteksi segera mungkin. Kalau angioplasti itu gimana? Itu proses dari itu tadi, salah satu proses dalam pemasangan ring tadi, yang grafi itu di apa? Itu prosesnya di situ. Kalau yang tindakannya itu sampai bedah bypass jantung itu karena apa ya, dokter? Ya, itu kan kalau pembuluh darah jantung kita kan ada banyak ya di jantung itu. Cuma yang paling dominan yang bisa dipasang ring itu ada di 4 lokasi. Seandainya sumbatannya sangat besar, misalnya di 3 lokasi, ini tuh ada namanya perhitungan skor kalsium dan sebagainya. Intinya kalau sumbatannya sudah multiple, apalagi dia sumbatannya itu pada orang sakit gula itu memanjang, sepanjang pembuluh darah itu menyumbat. Nah itu nggak mungkin dipasang ring, tidak ada manfaatnya. Yang seperti itulah yang di bypass. Jadi yang sumbatannya di 3 titik, di 3 tempat, di 4 tempat, atau menyumbat total, terutama pada sakit gula, nah itu yang perlu di bypass. Ada perhitungan ya, perhitungan sintaks namanya. Seperti itu ya. Jadi nggak semuanya bisa pakai kalau jembatan itu udah banyak tindakan itu bypass ya. Iya, karena hasil penelitian yang justru yang meningkatkan harapan hidup, mengurangi kecacatan itu pada konsekuensi tertentu justru dengan bypass. Tapi kan banyak pasien-pasien yang jangankan bypass, pasang ring aja sama, padahal jembatannya masih udah lebih dari 70%. Gimana kita edukasinya, dokter?
Ya, biasanya saya bilang seperti ini, Bapak, Ibu, obat ini hanya mencegah supaya sumbatannya nggak makin berat, sumbatannya stabil, nggak pecah. Pecah itu bukan hilang ya, dia pecah turun ke bawah, nyumbat di bawah, tempat yang pecah terbentuk yang baru. Nah, saya bilang orang yang tidak pasang ring pun tetap makan obat seumur hidup, tapi ya sumbatannya nggak hilang. Jadi kalau ada eh, iklan-iklan dengan obat ini sumbatan hilang, itu saya bilang bohong, tidak ada. Jadi ya sudah saya jelaskan, ini dengan obat optimal apapun ya nyerinya bakal muncul terus, ya harus pasang ring misalnya. Tapi memang ya saya kan tidak bisa memaksakan ya, tapi saya bilang seperti itu, ini pilihan terbaiknya adalah dipasang karena obatnya sudah optimal. Ya. Sekali lagi saya tambahin gitu. Satu lagi faktor resiko itu dokter. Kita bahas tentang merokok tadi. Nah, waktu itu ayah kita termasuk yang perokok aktif. Sekali satu bungkus Sampai satu hari itu satu bungkus. Ini meningkatkan, berarti merokok itu sangat meningkatkan faktor terkena Iya. jantung berarti Iya. dokter ya. Karena kan dia itu kan banyak oksidan ya, menyebabkan nanti akan menyebabkan plak di pembuluh darah. Selain itu juga orang-orang yang merokok itu menyebabkan di pembuluh darah halusnya itu menjadi menyempit karena plak-plak itu. Jadi radikal bebas kita bilang kan, radikal bebasnya itu banyak, itu akan menyebabkan plak di pembuluh darah. Ya, rokok ini double ya, kena paru, kena jantung. iya. Iya, iya. Iya, seperti saya. Saya. Kalau tidak mau kena penyakit jantung, berhenti merokok. Iya. Iya, alhamdulillah saya sudah berhenti merokok. Alhamdulillah. Ya, resiko kena jantung Iya. Dan kayaknya tahun depan saya harus medical check up. saya pun Karena umurnya sudah 40. berat dan lebih. Iya. Oke. Buat janji kita yuk. Iya. Sama dokter Yanti. Oh, ya. Ya, buat teman-teman sekalian, ayo silahkan bertanya di kolom komentar dan bisa di line telepon 0853 6175 3649. Ya, ada lagi mau ditanya, Pak Emma? Ya, kalau iya banyak ya. Ini ada satu pertanyaan ini. Ini pertanyaannya sih sangat apa ya, familiar sekali nih pertanyaannya. Jadi gini kan dokter, jadi kalau kita ini tidak ada riwayat penyakit dokter, ya kan? Jadi tiba-tiba meninggal gitu dokter. Terus bilang orang serangan jantung. Itu apakah memang betul serangan jantung atau gimana dokter? Karena dia tidak punya riwayat penyakit. Sehat betul, tapi di sekitar umur 30-an sampai 40 itu tiba-tiba meninggal dan divonis serangan jantung atau gagal jantung. Itu gimana dokter? Dan apanya efeknya, faktornya? Ya, jadi kan ada namanya yang sudden death, sama sudden cardiac death. Sudden cardiac death itu kan biasanya karena koroner ya. Sudden death itu bisa Tunggu dokter. ya. Ya, maaf. Ya, Ada iklan. Sudden death itu biasanya kematian mendadak itu ya. Iya. Sering orang-orang yang biasanya pada atlet ya, kadang kita lihat orang atlet kok bisa kena gitu Iya, kan. betul. Ataupun sering atlet lah paling sering tahu. Iya. Kemarin kejadian itu pemain sepak bola di Euro itu. Jadi kan ada misalnya ada kelainan di jantung yang mungkin memang tidak ketahuan. Itu biasanya ada penebalan otot jantung yang di satu sisi asimetris namanya. Nah, itu biasanya di keluarga ada juga riwayat di generasi sebelumnya. Ada riwayat pingsan tiba-tiba atau gitu ya. tiba-tiba meninggal. Jadi ada otot jantungnya yang menebal di sisi tertentu. Gara-gara penebal itu menyebabkan tertutup aliran darah. Jadi jantung nggak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Itu biasanya karena kelainan genetik. Wow, berarti memang faktor genetik itu berarti dokter yang memicunya. Iya. Wow. Ya, jadi kalau dia rutin olahraga dokter memang sehat betul lah gitu. Itu memang faktor genetiknya atau memang faktor yang lain dokter?
Karena dia bukan misalnya seperti dokter bilang tadi atlet ataupun dia memang sehat bugar lah, memang kalau saya bilang aja dia sehat kali gitu daripada saya gitu. Tapi tiba-tiba meninggal gitu. Ya, faktor genetik itu sangat dominan. Sangat dominan ya Iya. dokter ya. Jadi ada orang pernah juga ini yang di apa ya, selain masalah tadi ya yang kelainan penebalan otot jantung yang tadi ya, ini ada juga misalnya pada koroner, orang-orang yang dia sehat, menjaga pola makan, Iya, seperti itulah pola tidak hidup sehat dia dokter. merokok, tidak kolesterolnya bagus, semua dijaga, badannya tidak obes, kok bisa kena serangan jantung. Ternyata di orang tuanya ada riwayat sakit jantung, ada genetik, itu genetik kuat sekali. Iya gitu. Tapi paling tidak dengan menjaga pola tadi, harapannya meminimalkan, tidak bisa menghilangkan 100%, meminimalkan kejadian penyakit jantung, apalah supaya lebih ringan gitu. Dokter mitos atau apa ya dok? Mitos atau fakta dokter? Iya. Iya katanya. Kalau tangannya sering basah, Iya betul. basah itu ada kaitannya dengan jantung. Penyakit jantung. Mitos atau fakta dokter? Iya. Sejauh ini yang saya pelajari tidak ada ya. Tidak ada. Mitos ya dokter? Iya. Tapi dokter pernah nggak mendengar kata seperti itu? Iya, katanya, wah ini saya sakit jantung nih Pak. Kenapa? Sering keringatan. Kita periksa nggak ada normal jantungnya itu. Iya. Iya. Karena kebanyakan kan orang kalau basah, Iya, betul. Sering basah, sering berkeringat. Nah, asal nulis aja gitu, basah. Ya gitu kan. Mungkin dikaitkan dengan ini ya. Kalau orang serangan jantung koroner itu, serangan akut itu kan semua basah keringatan. Mungkin dikaitkan masyarakat dengan itu, mungkin ya kalau anggapan saya. Kan sampai keringat jagung, keringat basah. Kalau kayak orang tuanya Bu Emma kan juga kemarin itu sampai keringatan semua. Iya, sampai basah keringatan dan dikira itu masuk angin. Iya, sampai untung masih golden hour. Iya. Pas 12 jam seperti aduh kenapa jantung ini baru dikasih tahu Iya. gitu. Terus saya langsung lari ke IGD, terus orang dokter kan udah langsung pasang ring, ayo langsung. Iya. Alhamdulillah, ayo dibilang sama dokter Andika waktu itu. Iya. Langsung, Bu, ayo ngambil keputusan. Dokter aja. Ya sudah akhirnya langsung ditindak, jam 4 itu langsung ditindak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini sudah stabil. Vaksin juga ya? Sudah vaksin ya? Belum dapat antrian ya? Oh iya. Kondisi jantung stabil. Ya. Kemarin iya. baru dibilang Iya. baru bisa divaksin. Mungkin nanti akan saya cari mana sentra vaksin. Ya, oke baik teman-teman sekalian, udah hampir pukul 11 ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, kita akan closing. Iya, soalnya dokter juga akan bertugas. Ada lagi Mbak Emma yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mungkin banyak. Kalau nggak mengingat waktu mungkin banyak. Cuma karena dokter juga mau bertugas, ya kan terima kasih sekali ya dokter mau meluangkan waktu. Iya betul. Ilmu, ya. Semoga menjadi amal jariah ya. Amin. Berbagi ilmu yang bermanfaat. Iya. Jangan bosan-bosan ya dokter. Iya. Insyaallah. Oke, mungkin lain waktu next time kita akan bertemu dengan Dokter Dayat lagi untuk membahas. Makanya siapkan lagi pertanyaan-pertanyaan, kita akan jadwalkan untuk ke depannya. Oke, untuk itu kita pamit, dokter. Iya, bisa nggak? Betul. Iya. Untuk menjaga jantungnya ya, gitu ya. Oke, silakan dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kepada hadirin yang melihat acara ini, mungkin di keluarganya, orang tua, saudara ada yang punya sakit jantung, yang awalnya rutin makan obat, tapi karena pandemi takut ke rumah sakit, saya anjurkan untuk kontrol lagi karena risiko untuk terkena COVID itu sangat besar pada pasien penyakit jantung. Selain itu juga tentu kalau tidak makan obat, kualitas hidup akan terganggu. Jadi yang awalnya sudah bisa jalan pergi ke masjid misalnya, atau bisa naik 1 lantai jadi sesak lagi, nggak sanggup lagi dan sebagainya. Jadi saya anjurkan untuk
rutin makan obat dan segeralah vaksin jika ada kesempatan. Yang juga menjaga pola hidup ya, makanannya dijaga, rutin berolahraga seminggu 3 atau 4 kali, hilangi kalau ada yang istilahnya itu sehat. Sehat itu saya juga lupa itu S-nya itu E-nya itu enyahkan rokok, Enyahkan rokok, A-nya itu hindari stres, hindari stres. A-nya dokter? A-nya itu saya lupa juga ya. Iya. T-nya dokter? T itu teratur. Saya juga. Iya. Ya. Nanti coba dilihat di internet. Iya. Iya, itu ada itu sehat itu untuk mempermudah masyarakat mengingat. Ya. Ya. Mungkin itu saja ya. Iya. Pokoknya untuk next time kita akan tahu apa itu sehat dari dokternya. Insya Allah. Hidayat ya. Lupa banyak. Iya. Intinya jangan lupa medical check up ya. Iya. Ya. Ya buat teman-teman semua terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton acara ini. Dan buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau konsultasi dengan dokter bisa silahkan datang ke RSUD Dr. Haji Kemuliaan Pani Kota Tebing Tinggi. Setiap hari apa dokter? Saya di hari Jadwalnya? Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat di Kumpulan Pane di Poli Jantung ya dokter. IDT ya, IDT namanya. Iya, poli jantung. Iya. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.